Halo Yorobun semuanya, minasan, konbanwa, ohayo, konnichiwa. Ini adalah persiapanku untuk menuju Kyoto. Jadi di video kali ini aku akan coba bagikan pengalamanku mengunjungi Kyoto dan Osaka untuk pertama kalinya di hari liburanku. Ikutin videoku sampai akhir. Ini aku perjalanannya menggunakan bis ya teman-teman, yang udah aku pesen 2 minggu sebelumnya di link Kosaku Bukus, yaitu ini. Aku ikut bus yang perjalanannya malam, yaitu sekitar jam 12 malam. Jadi aku berangkat dari rumah menggunakan kereta dari stasiun Shiraoka menuju Tokyo karena busnya itu ada di Tokyo teman-teman. Dan ini aku berangkat sekitar jam 8 atau jam 9 malam itu karena aku harus sampai sebelum jam setengah 11 malam. Dan di sini kita juga stok kartu Suica kita biar cukup nanti selama di Osaka. Ya kita perjalanan. Nih. Sekarang perjalanan ke Osaka. Sebenarnya sih perjalanan dari Shiraoka menuju Tokyo itu sekitar hanya 1 jam. Tapi ini antisipasi takutnya ada hal yang kita nggak tahu dan membuat nanti kita malah kerepotan dan kehabisan waktu. Karena mengingat ini adalah perjalanan pertama kita menggunakan bus malam di Tokyo ataupun di Jepang. Ini kita udah sampai di Tokyo dan kita tinggal keluar di Yaesu South Exit ataupun pintu keluar Yaesu bagian selatan. Karena waktunya juga masih lama, kita memutuskan untuk makan malam dulu di McD. Masa iya? Gak es krim sih, kayak minuman, cuman di dadanya banyak. Buatnya lu ada air? Sama aja, mana? Ini air. Buah bakso. Oh, bukan gua air minum. Ya, gua air minum. Nah setelah ini kita harus masuk ke gedung itu karena di gedung itulah kita nanti akan naik busnya gitu loh. Sekarang gue udah ada di Tokyo. Sekarang gue mau ke pendaftaran bus gue sebelum berangkat. I don't know. Oh iya, untuk bus ini kalian bebas bisa bawa koper tapi nggak boleh lebih dari 30 kg dan kopernya juga tidak boleh melebihi dimensinya itu 160 cm. Jadi mungkin koper ukuran 24 itu masih boleh lah, 24 sama 26. Jadi anak kota. Wah. Panas ternyata anjir di sini. Jadwal keberangkatan kita di 22.40 nomor 13 bus nomor 701. Kenapa gua tadi nggak direkam pas busnya datang ya? Lupa. Busnya pas datang gua lupa direkam. Sekarang kita udah naik bus. Udah di dalam bus. Osaka. Gak bisa tidur. Ini aku udah sampai di Kyoto dan waktu sampainya tuh bener-bener tepat waktu banget, sesuai jam keberangkatan dan juga jam kedatangan. Nggak ada namanya ngaret, sumpah. Dan di sini sebenarnya ada kejadian teman-teman, yaitu koper temanku ternyata di sini tuh ketuker sama koper orang lain.
Dan ini dia, kita udah sampai di Kyoto Station, ataupun kita udah sampai di Kyoto. Dan di sini kita nggak langsung ke hotel kita, karena di sini kita nungguin keluarga temenku, yaitu tante dan omnya, karena kebetulan katanya tante dan omnya itu tinggal di Kyoto. Oh iya, di Kyoto itu hampir sama dengan Saitama dan Tokyo, yaitu jarang banget turunnya salju. Tapi kalau misalkan Saitama dan Tokyo itu masih agak seringan dibandingkan dengan Kyoto. Kalau Kyoto itu katanya jarang banget turun atau sama sekali nggak turun gitu loh. Mohon koreksi kalau informasi aku ini salah ya. Ternyata untuk check-innya itu dimulai dari jam 3 sore guys. Di sini aku karena baru pertama kali ke hotel, jadi aku nggak tahu tuh aturan namanya check-in dan check-outnya di hotel itu jam berapa. Karena aku sendiri bukan yang memesan hotel itu. Yang memesan hotel itu adalah omnya temanku. Tapi untungnya kita boleh kayak sementara tinggal di rumah omku. Kita boleh tinggal sementara di rumah om temanku dulu. Di sini kita mencoba untuk COD dengan juga sama orang yang tertukar kopernya dengan koper temanku. Ternyata orang yang tertukar dengan koper temanku adalah orang yang menuju ke Osaka, sedangkan kita menuju ke Kyoto. Untungnya di akhir cerita kopernya bisa balik teman-teman, jadi aman sentosa. Alhamdulillah. Di sini kita lanjut. Sebenarnya tadinya aku nggak tahu ini mau pada kemana. Ternyata ini tuh mau cari HP teman-teman. Sebenarnya aku di sini lebih suka untuk kalau aku disuruh jalan-jalan ke tempat lain sendiri. Karena di sini aku beneran kagak ngapa-ngapain, kayak cuman ngintilin mereka dari belakang. Karena aku juga sebenarnya pengen ambil HP, tapi karena aku ternyata nggak boleh kalau nggak pakai kartu kredit, ternyata kan nggak bisa. Jadi di sini aku beneran kayak buntut mereka. Di sini aku sedikit pundung karena aku cuma dapat kakiku yang sakit tapi nggak dapat apa-apa. Jadi aku lebih suka kalau misalkan di hari pertama ini aku disuruh jalan-jalan sendiri aja, itu aku lebih senang dibandingkan ngikutin orang dari belakang sendirian tidak ngapa-ngapain. Pokoknya pundung di hari pertama ini aku. Di sini akhirnya aku bisa check-in, yaitu udah jam 3 lewat. Jam berapa ya ini? Sekitar kayaknya malam deh kalau nggak salah ya. Dan ternyata guys, kamarnya itu tuh sempit banget, kayak beneran cuman buat kasur doang. Nggak ada kayak space lagi. Adapun space-nya itu cuman dikit banget, kayak buat tempat cuci muka, rak itu. Ya udah itu doang. Peluk banget. Review kamar yang aku tempatin per malamnya itu, pokoknya selama 3 hari itu habis hampir 1 mang, dan itu tuh dibagi 2, jadinya tuh hampir 5.000 apa 6.000 gitu, 600 orang, 500.000 per orang apa 500.000 per orang gitu untuk 3 malam. Cuman ada kasur itu, terus kulkas kecil, wastafel, kamar mandinya di luar, beserta toiletnya juga di luar. Jadi kalau mau mandi ke lantai 1, kalau mau ke toilet kita harus keluar dulu, jadi ada di samping sebelah sana. Begitulah. Cari makan malam. Kita beli KFC dulu guys. Malam-malam tapi beli KFC jajan. Hari kedua di Kyoto, aku belum kemana-mana guys. Coba tebak. Kayaknya emang mungkin nanti mah aku bakal coba solo travel juga dan lain kali ya. Jadi kayak cuman sendirian gitu. Tapi ya bukan ke Kyoto sih, mungkin Hokkaido kah? Muka gue lebar banget ya.
Dan hari ini pun karena aku ada interview kerja, jadi aku kayak pengen pindah gitu loh guys. Jadi kalau misalkan aku keterima aku bakal pindah, tapi kalau misalkan nggak keterima ya udah aku akan coba lanjutin ke tempat kerjaku yang dulu aja sampai kontrak kerjaku habis. Setelah itu baru aku akan mulai mungkin jalan-jalan di Kyoto sekitar jam 2-an, karena interviewnya itu siang, selesainya itu sekitar jam 2 kurang gitu loh. Ya begitulah, dan katanya ini pesertanya dari Indonesia semuanya. Wah, kemungkinan lolosnya gede kalau kayak gini, soalnya biasanya Kaisha itu ngambil orang yang sesama dari negara itunya gitu loh. Kemungkinannya, feelingnya, kirain aku yang interviewnya itu ada yang dari negara lain juga soalnya sebelumnya, tapi ternyata dari Indonesia semua, ada 5 orang yang diambil, mungkin antara 2 sama 3 katanya. Dare gogo kakushimashita ne. Perjalanan pertama kita menuju ke Fushimi Inari Taisha. Kuil Fushimi Inari Taisha di Kyoto itu terkenal dengan ribuan gerbang tori yang berwarna merah, atau biasa yang disebut Senbon Tori atau 1000 tori. Sen itu 1000, Bon Tori itu gerbang yang warna merahnya itu, jadi 1000 gerbang. Gerbang tori ini tuh menuju ke sebuah gunung katanya, walaupun aku sendiri dan temanku itu nggak sampai nyelusurin semua tori merah ini sampai ke atas, karena kita kejar waktu guys untuk datang ke tempat selanjutnya. Kuil ini buka setiap hari ya guys, dan nggak ada namanya hari libur. Udah sampai di Jinja, jadi di sini bakal ada kayak gini, yang Jinja ini tuh banyak banget. Mari kita telusuri. Sekarang kita udah ada lagi di Inari. Jadi di sini tuh ada apa ini namanya juga lupa. Tori, ribuan tori di sini. Dan ini tuh panjang banget guys jalannya. Kita akan record sampai menuju ujung. Kenapa sih lu mau diikat rambutnya? Yuk ke gunung. Nanti aja lah gue record. Saya tidak hafal skripnya. Was in a dream. Why am I wishing that you were there? Is it a nightmare? It's like I'm trying to get back to something that I've lost. Oh, you have shown me there are places you can never go back to. Are you still there? How can I show that appreciate? What is that you were doing? What is that you were feeling? Your faces that I've never seen. How can you hurt me? Time goes by, but you were still on my mind. Who said time will heal? Who said time will ease the pain? Time goes by, but am I still on your mind? Dan terdapat juga kayak pasar gitu. Jadi di sini tuh banyak banget jajanan. Kalau kalian bawa uang lebih banyak untuk jajan, di sini kalian bakal puas banget. Tapi dari sekian banyaknya jajanan yang gue lihat pada saat itu, akhirnya aku coba satu jajanan.
yaitu adalah salah satu makanan laut, yaitu scallop atau kerang gitulah pokoknya. Aku udah penasaran banget untuk nyobain ini dari di Indonesia karena sering banget aku lihat lewat di TikTok ataupun di YouTube. Untuk harga per tusuknya itu adalah 1.000 yen dan kita dapat 3 buah scallop atau sekitar kalau dirupiahin itu 100.000 guys. Dan ini enak banget sih, nggak amis sama sekali. Panas nih. はい、エビどうぞ。ありがとう。Thank you。 Pakai itu nggak sih? Buset. Rasanya kayak kerang. Pakai ini udah sore anjir, udah jam 4. Setelah enak, selesai makan scallop, akhirnya aku putusin untuk beli ice cream coklat. Rasa es krimnya itu tuh enak karena nggak terlalu manis guys, jadi lebih kerasa ke dominan coklatnya dibandingkan kayak manisnya gitu loh. Enak. Biasanya aku jarang banget pilih coklat kalau beli es krim itu, tapi yang ini aku nggak nyesel milih coklat. Perjalanan selanjutnya itu aku pengen pergi ke Gion, tapi sebenarnya bukan tempat tujuan ini yang aku maksud. Jadi aku tuh pengen ke tempat ini, aku akan kasih gambarnya, tapi malah kesasar ke Jinja lagi. Karena aku ada di Gion. Tapi ya mau gimana lagi karena kitanya juga nggak tahu jalan, karena emang kita baru pertama kali ke Kyoto, jadi begitulah. Jadi di sini cuma ada kayak kuil ataupun jinja dan beserta jajanannya. Tentu aja di sini kita nggak jajan karena harus hemat untuk budget kita guys. Jadi setelah kita ke kuil ini, kita kembali ke hotel untuk istirahat dan perjalanan yang terakhir. 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 Pulang dari perjalanan, malam-malam aku coba turun ke bawah di hotel ataupun tempat kayak tempat makannya di hotel, walaupun kita nggak dapat makan. Di sini tuh ada tempat untuk pembuatan kopi gitu, karena aku penasaran juga daripada aku rugi tinggal di hotel tapi nggak dapet apa-apa. Akhirnya aku coba bikin kopi. Seru banget di sini karena kita ngebuat kopinya itu beneran dari biji kopinya langsung kita gerus sendiri dan langsung kita seduh. Tapi di sini sebenarnya ada saringannya gitu, cuman aku bingung cara pakainya. Jadi aku langsung ke cara yang langsung aku pakai air panas terus masukin krim dan gula. Sebenarnya bisa juga kita saring jadi biar ampasnya itu nggak ada sama sekali. Tapi karena aku nggak tahu caranya ya, dan males bertanya juga sama orang, jadi langsung saja. 근데 거기서 갔어요. One more place. Oke. Beneran loh ini hotel. Kagak ada makanan, kagak ada dessert, kagak ada apa. Padahal di sini tertulis ada, walaupun ya beli sih ya. Sumpah ini hotel nggak ada apa-apanya. Masa makan aja nggak dikasih sih? Kesel. Sampai mesen sendiri gue. Hari terakhir di Kyoto. Hari ini tujuannya kita mau ke Nara. Melihat rusak teman-teman. Sepertinya aku butuh operasi plastik untuk mukaku. Kita akan pergi ke Nara. The last holidays for today. We are going to Nara Temple. We will meet
with deer, and we'll give them a biscuit like this to them. It's very cute, so I'm so excited to go to Nora. The last untuk sampai di Nara Park ataupun Taman Nara itu kita harus naik bus lagi setelah turun dari stasiun Nara. Tapi yang GR-nya ya, soalnya ada yang bukan GR-nya juga. Dan di sini kalian akan langsung disambut sama rusa-rusa. Tapi sepertinya rusanya itu udah kayak tanduknya itu dipotong semua agar nggak ngebahayain pengunjung. Jadi di sini tuh aman banget, jangan takut disuduk walaupun masih ada kadang 1 atau 2 rusa yang belum dipotong kan. Mereka lucu banget, sumpah. Koci. Pelit. Kalau nggak ada makanan. Nah. Koci. What? 다메다요? 소래와 다메다요? Nah. Rusanya bakalan langsung nyamperin kalian kalau kalian itu megang biskuitnya guys. Tapi yang bikin aku aneh adalah kan ada tuh penjual biskuitnya, dan biskuitnya itu tuh ditaruh di meja aja gitu loh. Tapi kalau sama tukang yang jual biskuitnya mereka nggak nyamperin. Tapi kalau kalian udah megang nih satu ikat biskuit itu, kalian pasti akan langsung dideketin sama rusa-rusa itu yang pengen dikasih makan sama kalian. Lucu banget. Tapi nyebelin juga karena suka gigitin pantat. Estes aqui são estão mais famintos. Iya pada hilang satu. Pada hilang kau kan. Paulo não fazia o caralho, é só comê-las. A bola foi com o caralho. Kita lagi ada di Nara guys. Tempatnya sejuk sekali. Keren guys. Tempatnya keren. Tapi kayaknya kalau kesini harus kalian nginep dulu deh biar puas, karena di sini luas banget. Setelah puas kasih makan hewan, sekarang saatnya kasih makan perut kita. Di sini aku nemuin ramen. Tadinya aku mau pesen ramen yang vegan, tapi ternyata pas waktu aku cek di atas ada juga yang rasa ayam, jadi aku pilih ayam. Soyu ramen, tankotsu ramen, chicken ramen, dan ini guys enak banget, kuahnya tuh kental. Ini adalah ramen yang terenak yang pernah aku makan, walaupun at least di Jepang ini aku baru 2 kali makan ramen, yaitu yang di Ueno sama yang di Nara ini. Dan di Nara ini tuh lebih enak banget, walaupun harganya emang lebih mahal. Kakiku udah sakit.
Sekarang kita mau lanjut lagi. Sebenarnya kaki gue udah sakit sekali, tapi because it's the last day, we can do it. Tujuan selanjutnya Universal Studio. Udah pengen mandi gue. Tadi turun di mana? Dari kayak gini sih. Setelah jalan kaki cukup lama, akhirnya kita lanjut lagi. Kita putusin untuk ke Universal Studio. Tapi kalian jangan ngarep kalau aku bakal masuk ke dalam, karena kita cuma mau foto di bula dunianya itu doang, yang Universal Studio. Karena kita harus mikirin budget dan juga waktu juga, karena itu udah hari terakhir dan malamnya itu kita harus pulang. Kita cuman di luarnya doang, kagak ke dalam. Ini adalah perjalanan terakhirku. Setelah ini kita mau pulang. Kakiku udah sakit banget, tapi cukup menyenangkan. Jadi nanti aku akan datang lagi next time. Ke Hokkaido, Min. Dan ini dia, aku lagi nunggu giliran bus aku datang. Jadi aku dapat kebagian waktunya itu jam 11 malam, dan estimasi nyampe di Tokyo nya itu jam 6 pagi. Thanks yang udah nonton, bye bye.